Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas tentang kejadian 15, hari ini kita akan masuk ke kejadian 16 dari 1 sampai 16 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Hagar dan Ismail. Nah, seperti biasa aku akan baca dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Kejadian 16 ayat 1 sampai 16, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya. Oke guys, jadi hari ini kita akan lanjutkan masih tentang Abram nih guys. Nah, di ayat 1-6, jadi istrinya Abram kan mandul ya, artinya tidak bisa punya anak. Lalu gelisah gitulah hatinya. Aduh, gimana nih, gak bisa punya anak dong ya. Nah, akhirnya Sarai istri Abram itu bikin keputusan dia sendiri guys. Disuruhnya suaminya tidur sama asistennya. Nah, si Hagar ini seorang pelayan Misrite, mungkin dapat 10 tahun sebelum narasi kisah ini pas mereka lagi di Mesir. So guys, si Sarai bilang, "Tuhan lagi menahanku untuk dapat anak. Sekarang kamu tidur deh sama asistenku. Who knows, bisa kasih keturunan, tapi anaknya dia adalah anakku juga." Nah guys, budak zaman dulu tuh segitunya ya, sampai harus jadi istri dan tidur sama tuannya. Nah, Sarai tetap pengen dapat janji itu, janji punya keturunan. Tapi ya karena dia sadar betul mustahil punya anak dari rahimnya sendiri, ya udah anggapnya si Hagar ini dipakai rahimnya gitu guys. Nah, Sarai berpikir kalau si pelayan itu punya anak, anggapnya dia tetap dapat janji Tuhan melalui pelayannya itu dan anaknya lewat rahim perempuan itu. Nah, 10 tahun telah berlalu sejak mereka memasuki tanah perjanjian, mewarisi dan memilikinya. Namun janji keturunan tak kunjung datang, jadi mereka nggak sabar gitu guys. Lah kok hamil beneran Hagar itu. Dan karena kehamilannya itu, Hagar kayak menghina Sarai gitu guys. Makin merasa tak berdaya lah si Sarai ini. Nah, sebenarnya penghinaan ini ya konsekuensi Sarai juga sih guys. Gegara dia nggak sabar nunggu janji Tuhan. Nah, Sarai jadi drama nih guys, mulai nyala-nyalain suaminya. Tuh lihat ya, udah hamil, terus dia menghina aku, memandang rendah aku, semuanya gara-gara kamu nih. Ya, begitulah perempuannya guys. Wong dia yang nyuruh suaminya tidur sama pelayannya. Udah hamil dia yang ngambek. Drama pula, aduh. Akhirnya, Sarai minta suaminya ambil keputusan. Saking gak kuatnya sama sikap Sarai, Hagar kabur deh guys, kasihan. Nah, di ayat 7-9, malaikat Tuhan datang untuk menghibur Hagar yang tertindas itu guys. Tuhan melindungi Hagar karena dia terkait dengan Abram.
Kelihatannya dari respon Hagar, dia percaya kepada Tuhannya Abram. Di situ ada cerita tentang mata air, maksudnya adalah tempat penyegaran dalam perjalanannya. Saat sedang dalam perjalanan, malaikat Tuhan menjumpainya di situ. Nah, di ayat 10-12, malaikat Tuhan memberikan janji bahwa Hagar akan berkembang biak. Ini adalah janji Tuhan berupa berkat untuk Hagar yang akan diberi keturunan. Nah guys, zaman itu ya, berkat itu identik dengan tanah, keturunan, berkat. Nah, Hagar ini dijanjikan keturunan yang banyak. Artinya Tuhan berjanji memberkati Hagar. Lalu anaknya dikandungnya harus diberi nama Ismail. Artinya Allah yang perkasa mendengar keluh kesahnya saat dihina. Ismail akan seperti keledai liar. Hewan ini adalah simbol untuk binatang yang kuat di gurun yang liar, bebas, dan tidak dapat dijinakan. Dia akan hidup selalu dalam pertikaian, dan dia akan hidup sendiri terus, kayak gak bisa tinggal damai dengan orang lain. Nanti keturunannya adalah 13 suku orang Arab guys. Nah di ayat 13-16 ada kata El-Roy, saya melihat. Artinya Ismail telah melihat Allah. Dan BR Lahai Roy artinya sumur penglihatan Tuhan bagi yang hidup teman-teman. Melihat Tuhan dan hidup adalah hal yang bertentangan dalam konsep perjanjian lama. Biasanya yang melihat Tuhan akan mati. Namun, karena Abram adalah pilihan Allah, maka keturunannya, walaupun bukan dari Sarai, juga diizinkan melihat Tuhan dan tidak mati, teman-teman. Ya, jadi sekian aja firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa, aku mau kalian buat merefleksikannya ya, teman-teman. So guys, hari ini kita belajar dari Abram yang gak bisa menentukan pendirian. Padahal dia udah tahu bahwa Allah berjanji akan memberikan keturunan. Lah kok malah ngikut kemauan istrinya gitu, teman-teman. Ini mirip sama cerita Adam dan Hawa ya guys. Namun kita belajar, walaupun demikian Allah tetap berbelas kasih dengan cara melindunginya. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang bisa kita terapkan adalah sabar guys, menunggu janji Tuhan. Kadang memang bisa membuat kita diuji kesabarannya guys. Namun percayalah, Tuhan akan tetap memberikan pada waktunya. So, bersabarlah menunggu Tuhan menengkapi janjinya teman-teman. Nah, lalu pertanyaan reflektif kita untuk hari ini, kalau kamu jadi Abram nih guys, udah tahu banget janji Tuhan, tapi istri suruh melakukan hal lain yang bertentangan dengan janji Tuhan, gimana tuh reaksimu? Lalu, apa yang kamu pelajari atau kenali tentang Allah dalam perikop ini? Nah, seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian, boleh banget ya teman-teman. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk dapat bersabar menunggu janjimu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.